Sekarang Tamala lagi ada di Purwokerto, tepatnya lagi ada di salah satu rumah sakit populer di kota ini, Rumah Sakit Tentara Wijaya Kusuma. Tamala sekarang sedang bersama Kepala Direktur Rumah Sakit Wijaya Kusuma dengan Bapak. Saya Dr. Aik, spesialis ortopedi konsultan spine. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya boleh panggil Karungkit aja nggak biar akrab gitu? Boleh ya. Saya mau tanya-tanya nih Karungkit, kalau misalkan rumah sakit ini sendiri rumah sakit khusus tentara Polri atau terbuka untuk umum juga ya? Rumah sakit ini memang dia didirikan oleh Angkatan Darat, tetapi dia melayani bukan cuma tentara, keluarganya, pensiunan ataupun Polri, tapi juga melayani masyarakat umum. Masyarakat umum juga ya? Semuanya kita layani. Kalau seandainya istilahnya rumah sakit tentara, karena memang basisnya dia memang didirikan oleh Angkatan Darat, dan dibilang rumah sakit tentara. Rumah sakit tentara. Kalau rumah sakit ini sendiri tipenya rumah sakit A atau B? Ini rumah sakitnya tipe C. Tipe C. Ya. Oh, A, B, C gitu. Ya, C. Kalau di grade-nya rumah sakit Angkatan Darat sendiri ini rumah sakit tingkat 3. Kalau dengan Tingkat 3. rumah sakit yang di Jawa Barat mungkin Cirebon satu level dengan kita. Hanya saja mungkin untuk tingkat kelasnya. Secara pelayanan kita rumah sakit ini levelnya adalah rumah sakit tipe B pendidikan levelnya ya. Levelnya. Tetapi pelayanannya kita sendiri kita tidak menempatkan diri sebagai rumah sakit tipe B, tapi kita menempatkan diri sebagai tipe C karena memang regulasi itu diperlukan untuk kemudian meningkatkan, mendongkrak pendapatan dari rumah sakit terkait dengan kebijakan rujukan berjenjang yang diterapkan oleh pemerintah. Makanya kita stay di tipe C. Tipe C gitu. Berarti itu tadi perbedaannya ya Karungkit ya. Ketika saya tadi masuk nih Karungkit, saya ngelihat ada banyak bangunan yang baru. Itu rencananya mau dibikin apa tuh Karungkit? Kalau masuk dari gerbang utama itu di sebelah kanan. Memang sekarang sedang didirikan poliklinik eksekutif. Poliklinik eksekutif. Ya, jadi itu memang poliklinik eksekutif yang sudah kita rancang sesuai dengan rencana strategisnya rumah sakit ini dalam pengembangannya. Dan salah satunya adalah mewujudkan pelayanan poliklinik eksekutif. Poliklinik eksekutif. Ya, kedepannya memang semuanya pelayanan poliklinik akan kita geser ke gedung yang baru. Gedung yang baru. Ya, mungkin dalam waktu setelah diresmikan mungkin bulan November nanti gedung itu sudah mulai bisa beroperasi. Oh iya. Poliklinik eksekutif sendiri itu apa sih Karungkit? Poliklinik eksekutif itu sebenarnya hanya istilah yang dipakai untuk kemudian pelayanan di luar jam dinas, di luar jam kerjanya poliklinik yang biasa. Jadi kalau misalnya poliklinik yang biasa itu jamnya dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore, tapi kalau pelayanan poli eksekutif itu dari jam 5 sore sampai dengan jam 9. Kita mencoba untuk mencari pangsa pasar setelah, bukan cuma pada saat di jam kerja jam 7 sampai dengan jam 5 sore, tapi juga dari jam 5 sore sampai dengan jam 9. Harapannya dengan adanya poli eksekutif itu ya bisa meningkatkan kunjungan dari pasien-pasien yang tidak memiliki waktu untuk bisa berkunjung di rumah sakit ini pada jam pelayanan pagi ataupun sore. Jadi kita cover di malam hari. Seperti itu, Bu. Seperti itu. Ngomong-ngomong soal bangunan baru nih, Karungkit. Sebenarnya siapa sih yang bangun bangunan baru itu? Perusahaan mana begitu? Kalau untuk pembangunannya emang ini dikerjakan sama dari PT KPA ya. PT KPA Karya Perdana Adia. Ya, PT Karya Perdana Adia. Ya, kita sudah tahu memang kredibilitasnya, kemudian kinerjanya, pengalamannya selama bertahun-tahun ya untuk membangun konstruksi kesehatan dan karena memang track record-nya yang menurut saya bagus, jadi akhirnya ketika kita membuka lelang dan dia menjadi pemenang, menurut saya optimis bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan sesuai dengan desain perencana. Wah, iya. Berarti keren banget ya Karungkit ya. Jadi memang setelah kita amati ya dan setelah kita laksanakan dalam proses pelaksanaannya, oke. Oke. Anything running well.
Wih, keren banget berarti nih Kak Rumkit nih. Berarti kasih jempol nggak? Jempol. Jempol buat KPA, keren. Jempol KPA keren. Ya, keren banget. Berarti bangun barunya tuh, ini yang baru juga yang di bawah? Rumah duka juga ya? Ya, Rumah duka juga? Rumah duka juga sebelumnya juga dikerjakan sama KPA. Sama KPA juga. Dan sekarang sudah mulai dari tahun yang lalu, sudah mulai beroperasi dan sudah banyak untuk memberikan sumbangsi pendapatan ke rumah sakit. Karena memang di Purwokerto ini hanya ada 2 tempat pemulasaraan jenazah untuk semua. Salah satunya ada di luar satu dan satu lagi adalah di Wijaya Kusuma, Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Jadi semua pelayanan pemulasaran jenazah yang memang dalam coverage kita ya kita kerjakan, yang tidak dalam coverage kita ya dikerjakan seperti PRK. Tetapi kita bekerja sama, ya, seperti itu. Untuk kondisi pelayanan dan sebagainya rumah duka oke. Rumah duka oke. Nah, saya mau tahu nih Kak Rumkit, untuk kamar VIP-nya itu sekarang ada berapa ya? Kamar VIP sendiri ada dua tempat ya. Yang satu adalah di ruang Krisna, satu lagi ada di ruang Abimanyu. Total semuanya itu sekitar 40 tempat tidur untuk 40 VIP, tempat tidur ya. kayak VIP-nya. 40 sampai 48. Kalau misalnya dibuka semua 48. Karena memang yang sisanya kan disiapkan untuk prajurit. Tapi kalau yang 40 sendiri itu memang disiapkan untuk semuanya masyarakat. Masyarakat umum. Dan itu juga ruang perawatan VIP-nya sendiri juga dari renovasi dan pembangunan untuk interiornya juga KPA yang ngerjakan. KPA tuh emang the best banget Kak Rumkit ya. Karena emang dia punya pengalaman dalam mengerjakan konstruksi kesehatan dan perawatan. Jadi menurut saya sih saya tidak terlalu banyak mikir putar otak untuk kemudian ngawasi dan sebagainya. Menurut saya sudah bisa lah kemudian diberikan kepercayaan untuk membangun, itu sudah pasti, sudah bisa. Memang contohnya juga banyak sih Kak Rumkit. Di Cirebon sendiri kan ada Rumah Sakit Ciremai, terus di Bandung juga ada beberapa yang dibangun sama KPA. Ya, terus untuk dokternya sendiri di sini itu saya sebenarnya bingung sih Kak Rumkit. Ini untuk dokternya juga apakah basicnya dari Angkatan Darat juga atau umum? Untuk dokter sendiri memang kita kalau utamanya itu adalah prajurit atau dokter tentara dan PNS-nya Hankam sebenarnya. Cuma seperti rumah sakit yang lain itu karena memang dokter itu kan diberikan hak untuk kemudian menempatkan SIP itu 3 ya. Yeah. Jadi karena memang kebutuhan kita pelayanannya memang cukup banyak di bagian-bagian yang lain, jadi kita berkolaborasi dengan beberapa dokter-dokter yang ada di luar untuk kemudian bisa berpraktik di rumah sakit kita. Nggak ada masalah itu. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan dokter sendiri, di samping dipenuhi dari rumah sakit tentara sendiri seperti prajurit ataupun dokter tentara dan PNS tentara, juga disupport oleh dokter-dokter yang ada di sekitar kita. Semua pelayanan dokter spesialisnya kita sudah lengkap semuanya dan sudah lengkap ya, alhamdulillah ya. Lancar semuanya. Lancar. Kalau ngomong-ngomong soal BPJS Kak Rumkit, di sini juga udah bisa pakai BPJS? BPJS. Kita semua BPJS kita untuk Purwokerto sendiri relatif kita yang mungkin peringkat 2 lah di peringkat 2 dibandingkan dengan rumah sakit daerah ya. Rumah sakit daerah sendiri memang dia sudah settle lebih lama dibandingkan dengan kita. Dan dia supportnya juga mungkin lebih kuat. Tetapi kita tidak patah semangat untuk kemudian mencoba untuk memberikan saingan kepada mereka. Tapi so far untuk pelayanan BPJS sendiri di rumah sakit kita bagus. Dibanding mungkin untuk seluruh Indonesia kira-kira mungkin ada 3 rumah sakit besar di Angkatan Darat yang mungkin kira-kira pendapatan BPJS-nya sama. Mungkin sini Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Rumah Sakit Ciremai, Rumah Sakit Padang yang kira-kira sama. Berarti keren banget ya Kak Rumkit ya? Keren banget saya. Ini kan dari tadi kita ngobrol-ngobrol tentang rumah sakit Kak Rumkit. Nah boleh nggak sih kalau misalkan saya tanya-tanya tentang Kak Rumkitnya sendiri? Boleh. Kak Rumkit sendiri di sini dinas sudah berapa lama ya? Saya sudah setahun setengah. Setahun setengah ya. Sebelumnya tuh kalau boleh tahu dinas di mana? Saya dulu dinas sebelumnya saya Danion. Dulu saya Komandan Batalion Kesehatan Kostrad saya di Malang.
Sebelumnya lagi saya di Rumah Sakit Dr. Supraun di Malang. Malang. Ya, sebelumnya lagi saya sekolah. Sebelumnya saya sekolah subspesialis tulang belakang di Jepang. Dan sebelumnya di Jepang. Hiroshima saya dulu. Saya di Hiroshima University sama Okayama University. Saya di Jepang. Sebelumnya lagi saya 6 tahun saya mengembangkan ortopedi di Ambon. Berarti udah keliling. Lumayan udah keliling. Udah keliling Ya. ya. Lulus dari UI saya 2012. Lulusan UI. Ya, saya dari UI. Sekolah di Jepang. Masya Allah. Kira-kira seperti itulah. Iya. Rezekinya orang gitu. Kalau boleh sedikit ngobrol. Apa bicara bahasa Jepang bisa Kak Rumkit? Nggak bisa. Arigato gozaimashita. Arigatou gozaimashita gitu. Kalau untuk jadi dokter tentara kan tinggal ya sekolah memang basicnya basic pasti dokter ya. Kebetulan kalau saya dulu bukan daftar ya, saya dulu beasiswa. Jadi saya sekolah dokter, saya tingkat 4 saya diambil sama tingkat 3 saya Tingkat 3. diambil dulu zamannya beliau dulu. Jadi saya diambil beasiswa, terus udah itu selesai. Tapi beasiswa itu pun dites, diseleksi. Dites pasti ya. Selesai, udah lulus beasiswa udah dikembalikan lagi ke Fakultas Kedokteran. Suruh selesaikan dokternya. Selesai dokter, nah, biasa kita mau berangkat pendidikan, istirahat dulu, praktek dulu, biasa dulu, tapi nggak bisa. Langsung bilang berangkat. Jadi kalau kita mau menjadi dokter tentara ya kita basicnya memang sekolah dokter dulu. Sekolah dokter dulu tuh. Iya. Ya. Nggak bisa terus kemudian jadi tentara udah gitu sekolah habis tentara terus dokter. Iya. Itu mungkin kalaupun ada mungkin 1 dibandingkan 10.000. 1 banding 10.000 ya. Iya ya. Karena memang sumbernya untuk dokter tentara sendiri mengambilnya dari dokter. Entah dia lulus dokter dulu baru daftar jadi tentara atau memang dia memang diprogram untuk kemudian diambil beasiswa, diambil seleksi untuk pengambilan beasiswa dulu seluruh Indonesia kami diambil dari sekian ribu itu kami diambil sekitar 80 sekian. Iya ya. Keren banget teman-teman. Jadi buat kalian yang semoga kalian termotivasi ya sama Kak Rumkit. Wah ini keren banget lulusan UI, sekolah di Jepang, berawal dari beasiswa juga ya, Kak Rumkit. Keren banget. Oke teman-teman semuanya, kita udah hampir selesai nih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin di belakang kamera boleh ngobrol-ngobrol juga ya Kak Rumkit ya? Boleh. Ya untuk teman-teman semua, Kak Rumkit terima kasih banyak. Sama-sama. Tadi juga terima kasih banyak atas penyambutannya. Terima kasih Terima banyak. kasih. Maaf maaf sudah mengganggu waktu Kak Rumkit, mungkin sangat sibuk sekali ya. Ya kebetulan karena memang saya sekarang lagi kuliah kan. Iya. Saya lagi kuliah jadi saya coba cari waktu spare tadi dikasih tahu. Iya. Nggak usah persiapan langsung ambil aja. Terima kasih banyak Kak Rumkit ya. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Semoga berkesan ya datang ke Iya. Purwokerto lah. Selamat datang di Pastinya. Bumi Wijaya Kusuma. Iya. Oke. Ya, terima kasih Kak Oke, Rumkit. terima kasih. Iya.